Oke, coba deh lihat ini. Yang mau kita bedah kali ini tuh kelihatannya kayak dokumen kurikulum biasa dari sebuah TK di Jawa Tengah. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar panduan. Ini tuh semacam cetak biru yang keren banget. Sebuah visi ambisius tentang masa depan pendidikan yang ternyata dimulai dari anak-anak kita yang paling kecil. Langsung di halaman pengantarnya, kita disambut kalimat yang, wah, powerful banget ini. Ini bukan basa-basi, ini tuh kayak pernyataan misi. Kalimat ini seolah-olah jadi panggung buat sebuah pendekatan yang bisa dibilang, ya, radikal tentang gimana seharusnya kita mengajar anak-anak. Mengubah semuanya dari akar. Nah, ini dia rute pembahasan kita. Kita bakal mulai dari ide besarnya, terus nyelam ke filosofi intinya, lihat tujuan akhirnya mau jadi apa, pahami cara kerjanya gimana, ngintip sedikit keseharian di kelasnya, dan di akhir kita coba renungin bareng-bareng. Apa sih artinya semua ini? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Jadi, seluruh dokumen tebal ini, yang isinya lebih dari 50 halaman, itu sebenarnya intinya cuma satu. Semuanya dibangun di atas satu ide sentral yang transformatif, dan mereka menamainya pembelajaran mendalam. Jadi, apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam itu? Definisinya sendiri aja udah indah banget kan? Ini bukan soal transfer ilmu atau hafalan semata. Ini tuh pendekatan yang ngelihat setiap anak sebagai manusia utuh. Jadi yang dikembangin itu semua, mulai dari pikiran, hati, perasaan, sampai fisiknya. Nah, ini nih poin kuncinya. Dokumen ini secara tegas mau mengubah paradigma. Dari yang tadinya guru jadi pusat segalanya, jadi sebuah lingkungan di mana anaklah yang jadi penjelajah utamanya. Guru itu tugasnya bukan lagi ngajarin, tapi lebih ke fasilitator yang nemenin anak-anak menemukan hal-hal baru. Sekarang kita masuk ke fondasinya. Jadi semua konsep pembelajaran mendalam tadi itu ditopang sama 3 pilar utama. 3 kata kunci yang benar-benar jadi jiwanya setiap kegiatan di sekolah ini. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, berkesadaran. Ini artinya anak-anak itu nggak cuma ngelakuin sesuatu, tapi mereka diajak mikir, aku lagi belajar apa ya? Dan kenapa ini penting? Kedua, bermakna. Pelajarannya itu harus nyambung sama dunia mereka, bukan konsep yang ngawang-ngawang. Dan ketiga, menggembirakan. Belajar itu harus jadi pengalaman yang asyik, di mana anak merasa aman buat mencoba dan bahkan buat salah. Dengan filosofi sekeren itu, terus tujuan akhirnya apa dong? Mau mencetak anak-anak yang seperti apa? Nah, kurikulum ini punya target yang luar biasa ambisius. Mereka mau membangun lulusan yang disebut pribadi unggul. Visi resmi sekolah ini ngejelasin semuanya. Coba deh perhatiin. Seimbang banget kan tujuannya? Nggak cuma ngejar cerdas secara akademik aja, mereka menyeimbangkan antara kesehatan, kreativitas, dan yang paling penting, karakter yang baik. Ini definisi sukses yang utuh banget. Visi tadi terus dipecah lagi jadi 8 kompetensi spesifik ini. Coba kita lihat daftarnya. Ini yang bikin dia beda banget, ini jauh melampaui sekedar baca tulis hitung. Kita ngomongin soal penalaran kritis, kolaborasi, mandiri, sampai komunikasi. Ini kan skill-skill abad 21 yang benar-benar dibutuhin dan mereka sadar itu harus dibangun dari kecil. Oke, kita udah tahu apa visinya dan kenapa itu penting. Sekarang pertanyaannya gimana caranya? Gimana semua ide besar ini diterjemahin jadi kegiatan sehari-hari di sekolah? Struktur belajar mereka tuh unik. Ada 3 lapisan yang saling nyambung. Ada intrakurikuler buat dasarnya, terus ada pembelajaran berbasis proyek buat ngembangin 8 profil lulusan tadi, dan ada ekstrakurikuler buat bakat. Kuncinya, ini semua tuh satu kesatuan, bukan program yang jalan sendiri-sendiri. Terus bedanya apa? Gampangnya gini, intrakurikuler itu tempat anak-anak bangun fondasi, kenalan sama huruf, angka, bentuk, lewat main. Nah, di pembelajaran berbasis proyek, fondasi itu dipakai. Mereka belajar gunain skill itu buat mecahin masalah di dunia nyata yang otomatis ngelatih kolaborasi, kreativitas, dan mikir kritis. Dan ini nih, contoh kerennya. Gimana ekskul itu bukan cuma buat senang-senang. Lihat deh, perkusi musik dapur. Ini bukan cuma soal bikin bunyi-bunyian kan? Ini soal kreativitas pakai alat seadanya, soal kerjasama buat bikin irama bareng, soal komunikasi tanpa kata. Jadi, setiap kegiatan itu dirancang dengan tujuan yang jelas. Oke, konsepnya udah dapet, strukturnya juga. Tapi gimana ya rasanya jadi anak di sekolah ini sehari-hari? Yuk kita coba bikin ini semua jadi lebih nyata. Jadwal harian mereka ini menarik banget. Perhatiin deh, ada kata fleksibel di kegiatan inti. Artinya, alur belajarnya itu ngikutin minat anak, bukan sebaliknya. Terus ada waktu khusus buat transisi sama refleksi. Ini penting banget. Ini nunjukin prinsip berkesadaran tadi, di mana anak dikasih waktu buat benar-benar mencerna pengalaman belajar mereka. Nah,
Biar lebih kebayang lagi, di dokumennya bahkan ada contoh rencana pelajaran. Salah satu temanya simple tapi dalam banget. Aku istimewa. Terus gimana cara ngajarin tema aku istimewa? Pastinya bukan dengan ceramah, tapi lewat serangkaian kegiatan. Mungkin mereka diajak gambar diri sendiri buat ekspresi kreatif, terus kerja kelompok bikin poster tentang keunikan teman-temannya, itu ngelatih kolaborasi. Habis itu mereka presentasi. Nah, itu kan ngebangun PD buat komunikasi. Jadi, satu tema sederhana bisa langsung nyentuh beberapa dimensi lulusan sekaligus. Oke, setelah kita bongkar satu persatu detail dari kurikulum ini, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih sebuah dokumen dari satu TK di Jawa Tengah ini jadi penting banget buat kita perhatikan? Karena apa yang kita lihat di sini tuh sebenarnya sebuah jawaban konkret buat pertanyaan besar yang lagi dihadapi dunia pendidikan. Gimana cara kita nyiapin anak-anak buat masa depan yang kita aja nggak tahu bakal kayak gimana? Kurikulum ini fokusnya bukan cuma apa yang dipelajari, tapi yang lebih penting bagaimana cara belajar dan siapa diri mereka sebagai manusia. Ini bukan lagi soal sekolah, tapi soal membangun ekosistem untuk menumbuhkan manusia seutuhnya. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Mungkinkah model kayak gini justru jadi masa depan pendidikan, bukan cuma buat TK, tapi buat semua jenjang?